Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, kabar Pak. kalian hari ini? Baik. Baik. Pak. Baik. Puji Tuhan semua baik, sehat. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba, saya ingin mendengar suara semangat kalian. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, Jos. Oke anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Ini hari Kamis, yang bertugas memimpin doa itu Yosa. Halo Yosa, minta tolong untuk memimpin doa ya Yosa. Ya Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga tidur kami pada malam ini hingga pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus telah menjaga tidur kami supaya tidak ada gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami ingin mengikuti meet supaya Tuhan Yesus tolong lancarkan meet kami hingga awal hingga akhir supaya meet ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Yosa yang sudah memimpin kita semua dengan doa. Anak-anak, kita mulai kegiatan kita ya. Sudah siap semuanya? Belum kita melanjutkan, Pak Anto akan mengecek kehadiran kalian dulu. Angelina Ari? Hadir, Pak. Oke. Benaya Aditya? Hadir, Pak. Katarnia Tri Aurelia? Hadir, Pak. Kristania Julia? Hadir, Pak. Ya. Deborah Ribi? Hadir Pak. Anak-anak sudah Ya. siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke. Mari anak-anak kita siapkan pelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya, materi pelajarannya. Kita akan segera memasuki pelajaran kita. Kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang pertama. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut ini. Kita akan melakukan diskusi. Nah, dari pelajaran ini kita diharapkan mampu untuk menentukan cara pelestarian hewan. Lalu kita akan belajar tentang ASEAN. Kita diharapkan bisa menentukan kehidupan politik negara-negara di ASEAN. Anak-anak masih ingat, kalian bisa menyebutkan hewan-hewan apa saja yang tersebar di negara ASEAN? Harimau. Ada harimau, apalagi? Betul. Orangutan. Gajah. Orangutan, betul. Gajah. Badak. Nah, sekarang pertanyaan buat kita anak-anak. Kalian perhatikan slide berikutnya ya. Yang kedua, apakah hewan-hewan tersebut sudah aman tinggal di habitatnya? Ya. Tahukah kalian bahwa hewan-hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi? Nah, Tahu, Pak. mengapa hewan tersebut dilindungi? Karena hampir punah. Saya tidak punah. Nah, kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, kira-kira kalian tahu tidak hubungan dari ketiga gambar ini? Karena pembangunan seperti ini berarti hutannya semakin bertambah atau semakin berkurang? Kurang. Nah, sekarang kalau hutannya berkurang, bagaimana nasib hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Kehilangan tempat. Setelah ini akan berdiskusi. Pak Anto bagi kelompok kalian ya. Ini Pak Anto bacakan dulu. Yang kelompok 1, Debo, Agnes, Oben, Tian, Dana. Kelompok 2, Hevin, Adrian, Billy, Davina, Dani. Anak-anak seperti biasa nanti berdiskusi lewat grup WA kalian. Nah, selanjutnya soalnya adalah ini.
Silakan anak-anak mulai berdiskusi 10 menit dari sekarang. Semua sudah bergabung komit lagi? Sudah, Pak. Kita mulai dari perwakilan kelompok 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Luas hutan menjadi berkurang karena tanahnya banyak dibangun gedung dan rumah. Nomor 2. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Kehidupan hewan menjadi terganggu karena tidak bebas mencari makan. Nomor 3. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Kita lanjutkan kelompok 2. Siapa yang akan mewakili kelompok 2? Saya, Pak. Oh ya, silakan Dani. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan susah mencari tempat tinggal, lalu bisa memasuki perkampungan. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Kehidupan manusia menjadi tidak nyaman karena suhu bumi semakin panas. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, anak-anak, Pak Anto akan menayangkan sebuah video. Kalian akan mengamatinya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelestarian hewan langka. Tentu kalian tidak asing ya, dan sudah mengenal hewan-hewan berikut ini. Mereka juga hidup di alam kita. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kondisi hewan-hewan tersebut saat ini sangat mengkhawatirkan? Hewan-hewan tersebut saat ini mengalami kelangkaan. Jumlah populasi hewan-hewan tersebut semakin sedikit, bisa mengakibatkan terjadinya kepunahan. Sekian anak-anak, tayangan video pada hari ini. Mari kita semua ikut berupaya di dalam menjaga kelestarian hewan langka. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menayangkan videonya ya. Kalau kalian tadi mengamati penyebab kelangkaan hewan-hewan tersebut itu penyebabnya dari siapa? Perburuan liar. Perburuan liar. Adanya perdagangan. Perburuan liar. Nah, sekarang Pak Anto tanya, yang melakukan perbuatan itu siapa? Manusia. Ternyata penyebabnya itu dari manusia itu sendiri. Yang merusak hutan juga biasanya juga adalah manusia. Nah, kita semua juga diajak ikut menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut. Kita lanjutkan materi selanjutnya hari ini. Kita akan lanjutkan. Di sini ada teks bacaan. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, saya minta tolong sukarelawan untuk membacakan teks bacaan ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebagai sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Baik, terima kasih Cindy. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah pernah belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok ini adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan suatu paragraf. Anak-anak, bagaimana cara menentukan ide pokok? Bagaimana caranya? Memahami teks bacaan. Betul sekali, memahami teks bacaan. Kita akan cari bersama-sama. Apa yang berani
menyampaikan jawabannya? Nathan, Pak. Oh ya, silakan Nathan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Oh ya, terima kasih. Sudah betul ya? Ini kita lanjutkan dengan paragraf 2. Siapa yang akan menyampaikan jawabannya? Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Betul. Ini siapa yang tadi menjawab? Saya Pak Ozora. Oh ya, Ozora. Terima kasih Ozora. Betul ya anak-anak? Ya. Oh, tepuk jempol. Jempol. Lalu. Oke, kita lanjutkan. Saya minta tolong satu orang untuk membacakan lagi yuk. Sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Tahukah kalian selain memiliki karakteristik geografi, negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki kehidupan politik yang bermacam-macam. Apakah yang dimaksud dengan kehidupan politik? Anak-anak, kalau kalian mendengar kata politik, yang kalian pikirkan apa? Kalau monopoli itu kan apa? Negara. Ya, negara. Ada yang punya jawaban lain? Pemerintahan. Nah, berikut ini adalah yang kaitannya dengan kehidupan politik, pengertian politik seperti ini anak-anak. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan mencoba mendalami tentang kehidupan politik negara-negara di ASEAN. Nah, kalau sudah kalian baca, nanti kalian akan mencari nih. Silakan mulai membaca dan belajar. Sudah selesai ya? Yuk mari coba bergabung. Siapa yang ingin membacakan hasil kalian sudah mencarinya? Saya, Pak. Oke, Hevin, silakan Hevin. Itu dari negara Indonesia yang dibentuk menjadi republik dan dipimpin oleh presiden. Dan Indonesia pernah dijajah. Sedangkan negara Thailand yaitu dibentuk menjadi kerajaan dan dipimpin oleh raja dan perdana menteri. Dan negara Thailand tidak pernah dijajah. Persamaan di antara dua negara itu yaitu sama-sama di negara ASEAN, tepatnya di Asia Tenggara. Dan dari pemberian dari desentralisasi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Evin. Benar sekali yang disampaikan oleh Evin. Membandingkan negara Indonesia dengan Thailand. Kalau negara Indonesia, kepala negaranya itu adalah seorang presiden. Kalau di negara Thailand, kepala negara di sana adalah seorang raja. Anak-anak, nanti kalian bisa membaca lagi ya. Didalami materinya, Ya, Pak. supaya pengetahuan kalian semakin bertambah. Itu tiga hal yang kita pelajari tadi anak-anak. Tadi pelestarian hewan. Kesimpulannya adalah bahwa hewan-hewan tersebut harus kita lestarikan, kita jaga, supaya hewan-hewan tersebut tidak mengalami apa? Kepunahan. Selanjutnya, yang ketiga, kita tadi belajar kehidupan apa? Politik. Kehidupan politik. Ternyata di negara ASEAN itu kehidupan politiknya berbeda-beda. Anak-anak, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalian akan mendapatkan tugas mengerjakan soal tes formatif di bahan ajar tersebut. Ada 6 soal, nomor 1 sampai 6. Selanjutnya, coba nanti kalian cari hewan-hewan di daerah tempat tinggal kalian yang sudah mengalami kelangkaan. Di bahan ajar tersebut sudah ada cara mengerjakannya. Tugasnya ditulis di buku latihan kalian. Kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih telah membimbing kami pada Meet hari ini. Sekarang kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Davina. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi setelah ini anak-anak bisa meninggalkan Meet. Terima kasih semua. Boleh meninggalkan Ya Meet. Pak, makasih Pak. Selamat pagi sama-sama. Ya, selamat pagi. Sehat selalu Terima kasih, Pak. anak-anak. Dadah. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.